Saya belajar lagi biologi lagi, ternyata saya dapat asal manusia yang paling awal adalah dari sperma dan ovum. Betul? Pertanyaan saya sederhana, sperma dibuatnya di mana? Tubuh laki-laki. Pernah dibuat dalam tubuh wanita? Enggak. Ada gunanya bagi laki-laki? Enggak ada. Saya laki-laki, saya tahu persis, enggak ada gunanya sama sekali. Enggak ada tambah kuat, enggak ada tambah pintar, enggak ada tambah cakep, gitu kan ya? Enggak ada gunanya sama sekali. Satu-satu gunanya sperma menurut konsensus biologi adalah masuk ke tempat ibu-ibu sekalian, membentuk individu baru, gitu kan ya? Membentuk anak yang baru. Itu satu-satunya gunanya, enggak ada guna yang lain. Pertanyaan saya sederhana, pernah enggak dalam sejarah perspermaan ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki masuk dalam tubuh wanita lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki? Pernah? Enggak. Berarti sperma tidak tahu apapun tentang dunia wanita, betul? Kalau saya banyak tanya, kalau saya kecelik ketika pertama kali kesini, wajar nggak? Karena saya nggak pernah kesini. Tapi sperma, balik lagi ke sperma, dia nggak pernah pergi ke tempat wanita, tapi dia tahu persis keadaan wanita kayak apa. Aneh nggak? Nih saya kasih tahu, cewek punya racun yang namanya racun asam. Racun asam ini terletak di gerbangnya wanita dan bisa bunuh barang-barang penyakit dalam waktu 2 detik. Bakteri, virus, habis dalam waktu 2 detik. Sperma masuk dalam perempuan, nggak siap-siap apa-apa, mati dalam waktu 2 detik. Dan sekali keluar sperma berapa banyak? Jutaan lebih. 500 juta rata-rata. Laki-laki rata-rata keluar sekali keluar 500 juta sperma. 500 juta sperma ini kalau masuk dalam tubuh perempuan tanpa persiapan, mati dalam waktu berapa? 2 detik. Apakah kejadiannya begini? Oke, 500 juta, baris, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 500, serbu. Pasukan pertama mati, kedua mati, ketiga mati, keempat mati, kelima mati. 500 juta mati dalam waktu berapa lama tadi? 2 detik. Tapi yang terjadi sesungguhnya ibu-ibu sekalian, tatkala 500 juta sperma itu masuk dalam tubuh perempuan, mereka langsung tahu arah, langsung berlomba-lomba jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat. Nggak nunggu yang lain lagi petunjuknya, semua sudah tahu arahnya. Jadi yang paling cepat, paling kuat, paling hebat. Di antara 500 juta, yang paling cepat, paling kuat, paling hebat jadi Anda. Jadi Anda itu sudah pilihan di antara berapa? Yang paling bagus di antara 500 juta. Jadi jangan minta lagi yang lebih bagus lagi ya. Coba hidung saya lebih mancung, coba bibir saya lebih seksi. Itu nggak bersyukur dan tidak berterima kasih ibu sekalian. Nah, kenapa? Karena kalau yang masuk nomor 2 bisa jadi lebih jelek lagi daripada ibu sekalian. Itu udah paling bagus itu. Nah, pertanyaan saya ketika belajar biologi adalah tahu dari mana dia bahwa arahnya tepat. Kenapa nggak pernah ada yang nyasar gitu kan ya? Ternyata setelah dilihat di biologi, ternyata anehnya adalah sperma itu mengambil sinyal yang dikeluarkan ovum. Sudah SMS-an. Ngeri nggak coba? Jadi ovum itu ketika keluar dari pabriknya ngeluarin sinyal, yang sinyalnya hanya bisa ditangkap oleh sperma. Aneh nggak ibu sekalian? Nih, saya punya HP, ibu-ibu punya HP. Ibu-ibu bisa ngubungin saya? Belum tentu, karena ibu-ibu nggak tahu nomor saya. Dan kalaupun tahu nomor saya, kalau nggak ada sinyal nggak bisa. Maka kalau orang bisa berhubungan ada 4 syarat. Ibu punya HP, saya punya HP, ada jaringannya. Yang keempat tahu nomornya. Paham ya ibu sekalian? Ini sperma kapan ganti nomor sama ovum? Nggak tahu. Tapi ternyata bisa ketemu. Ketika saya kemudian berpikir tentang ini, apa pikiran saya? Ini nggak mungkin kalau nggak ada Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ini ada. Loh kok jangan-jangan Tuhan ada? Kan setelah keluar dari agama Katolik saya nggak percaya Tuhan. Tapi ketika berpikir begini, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya Tuhan ini ada. Apalagi yang bisa kita lihat? Nih lihat, bumi besar nggak? Besar. Bumi besar, ada 6,5 miliar manusia di bumi. Nggak usah bicara tentang planet-planet atau galaksi-galaksi yang lebih besar. Bumi aja 6,5 miliar manusia berada di situ. Salah satunya Felix Xiao. Felix Xiao narik nafas. Berapa detik? Berapa detik saya baru narik nafas tadi? 1 sampai 2 detik. Apa yang terjadi dalam tubuh saya dalam waktu 2 detik tadi? Dalam waktu 2 detik tadi, yang terjadi dalam tubuh saya adalah ada sebagian besar oksigen yang saya ambil dari hidung saya, masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam bronkus, tersebar ke alveolus. Jutaan alveolus itu kemudian jadi terminal-terminal untuk kemudian diambil oksigen yang saya ambil dari udara tadi menuju ke setiap sel-sel darah merah, diikat sama sel besi. Ketika diikat sama sel besi tadi, disebarkan ke seluruh tubuh saya dari kepala sampai ke ujung kaki lewat pembuluh darah. Pembuluh darah ini saking panjangnya, kalau dijumlah, dihubungkan satu sama lain di badan saya ini, keliling bumi pun kalah 40.000 km lebih. Dan setiap dia jalan itu kemudian
dia sebarkan dalam setiap miliaran dalam sel-sel saya, dan setiap sel ketika oksigen dimasuk terjadi siklus glikolisis, siklus Krebs, transport elektron yang SMP kita nggak pernah hafal, betul begitu? Dan semua proses yang sangat rumit itu terjadi dalam waktu berapa? 2 detik. Itu baru proses pernapasan, belum sekresi, ekskresi, sistem saraf, kelenjar getah bening dan sebagainya. Dan di saat yang sama 6,5 miliar manusia melakukan hal yang sama. Di saat yang sama bumi nggak kalah rumit prosesnya, arus laut, siklus cuaca, siklus air, siklus udara, segala macam yang sampai hari kiamat nggak akan bisa selesai dipelajari, ibu sekalian. Semua itu terjadi dalam detik yang sama. Bumi berotasi pada porosnya, bawa bulan berotasi pada dia, sekaligus kemudian berevolusi. Di saat yang sama dia muter pada matahari. Di saat yang sama matahari bawa 7 biji planet-planet yang kayak begitu yang lain. Di saat yang sama bulan, bumi, matahari berputar pada sesuatu yang lain dengan orbit yang nggak pernah bergeser selama jutaan tahun, walaupun barang 1 senti pun, dan semuanya nggak pernah tabrakan. Mungkin nggak semua itu terjadi secara kebetulan. Maksud saya ngomong dari tadi sepanjang itu apa maksudnya? Tuhan nggak mungkin nggak ada. Paham ibu sekalian?